Presiden Prabowo akan menyerahkan pemerintahan pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming selama lawatan ke luar negeri. Presiden akan mengunjungi beberapa negara dalam lawatan selama 16 hari, diantaranya kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat. Dalam rapat kabinet terbatas hari Rabu, Presiden Prabowo Subianto menyebut akan memenuhi undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat, juga kunjungan kerja ke Inggris, menjumpai Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Presiden juga akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT APEC di Peru, serta menghadiri KTT G20 di Brazil. Lebih lanjut, Presiden juga tengah mempertimbangkan untuk memenuhi undangan hadir dalam KTT G7 di Kanada tahun depan. Undangan untuk menghadiri KTT organisasi yang beranggotakan 7 negara besar dunia tersebut disebut Prabowo adalah sebuah kehormatan besar bagi Indonesia. Mempelajari, katanya ada undangan juga untuk KTT G7. Kita diundang juga, karena ini berarti sesuatu kehormatan ya. Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7, jadi hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis, juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita, karena kita. Informasi olahraga pemirsa, jelang laga melawan Jepang, Timnas Indonesia dikabarkan siap tempur. Manajer Timnas Indonesia memastikan kondisi pemain yang prima, termasuk Mads Hilgers, dan akan berkumpul di Jakarta pada 10 November. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga penting di grup C dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang dan Arab Saudi akan bertandang ke Stadion Kebanggaan Indonesia Gelora Bung Karno, Jakarta 15 dan 19 November mendatang. Sempat diterpa isu badai cedera, namun manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan semua pemain yang dipanggil Shin Tae-yong dalam kondisi siap tempur. Termasuk Mads Hilgers yang sempat dikabarkan mengalami cedera hamstring pasca membela klubnya FC Twente. Kehadiran Mads Hilgers yang semakin meroket di Liga Elit Belanda sangat dinantikan para supporter Indonesia atau Garuda fans. Diharapkan performanya yang mumpuni di klub FC Twente bisa membawa angin segar bagi skuad Garuda, khususnya dalam menjaga sektor pertahanan tim bersama rekan-rekannya. Duel krusial Indonesia melawan Jepang membuat mantan pelatih timnas Jepang Takeshi Okada angkat bicara. Menurutnya skuad Merah Putih kini memiliki kekuatan yang patut untuk diperhitungkan. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion GBK bisa menjadi modal positif bagi timnas Indonesia. Menanggapi pertandingan Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, Takeshi Okada mengaku khawatir dengan kekuatan timnas Indonesia. Menurut pelatih timnas Jepang di Piala Dunia 1998 dan 2010 ini, kekuatan skuad Merah Putih kini berkembang pesat. Di bawah arahan Shin Tae-yong, timnas Indonesia menunjukkan peningkatan dari sisi permainan dan strategi. 今、インドネシア、僕、日本サッカー協会の副会長もやってるんで、一応、代表チームの責任も持ってるんで、今、インドネシアの代表チーム、帰化選手も多いですけど、かなりレベルが上がってる、シンテヨンは僕、よく知ってますけど、シンテヨンの力もあると思って、すごくいいチームになってるんで、日本もそう簡単にはいかないんじゃないかなと思ってる。 Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah Indonesia bisa menjadi faktor kekhawatiran timnas Jepang nanti. でもインドネシアのあそこの10万人入るスタジアム、僕も選手の時経験してます。すごいプレッシャーだった。Takeshi Okada memimpin jalannya coaching klinik dalam rangkaian trofi tur Piala Asia di lapangan ABC Senayan, Jakarta. Bersama mantan bek timnas Ryuji Utomo, pelatih legendaris Jepang ini menjalani pelatihan bersama 20 anak terpilih yang tergabung dalam SSB Tunas Sepak Bola Nusantara Football Academy.
Dari Jakarta, Syahreza Zanski Abdul Roshid melaporkan.